Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang selalu setia bagi setiap umatnya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu pada saat sore hari ini Tuhan, yang melingkupi kami Tuhan, melingkupi setiap sedang jemaat Tuhan di tempat ini. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati hati kami dan pikiran kami Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami serahkan bagi, sebab Engkau adalah Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, Jesus the center of it all. Jesus the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you. The center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. The center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to all about you.
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always be you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always be you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world
it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus.
it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat bangkit berdiri bersama-sama. Mari pandang kanan kirimu, berikan senyum bagi dia. Katakan, Tuhan memenuhi kehidupanmu. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan ya. Diriku tak ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Hidupku bukan milikku lagi.
bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kekuatan yang daripada-Mu Tuhan setiap dalam kehidupan kami. Kami mau syukuri itu Tuhan segala kebaikan-Mu. Kami akan dengan persembahan kami yang pertama. Kiranya Tuhan kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami akan memberi. Amin. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Sekarang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu.
seumur Melayanimu seumur hidup kami dalam roh dan kebenaran. Penuhi kami, lawat kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di online. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan dengan segenap hatimu. Mau saja sampai melayani seumur Rohmu yang kudus, hidupku. kami memerlukan roh hikmat. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai mendapatkan Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Di dalam kerajaanmu, di dalam Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hati kami semua, seperti di kerajaan sorga. Kami memerlukan Roh-Mu yang kudus, yang membuat hati kami lebih damai, lebih sejahtera dan lebih sukacita. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai pikiran hati kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di online. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di setiap aspek kehidupan kami. Kami memerlukan roh hikmat, roh yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Roh yang memampukan kami untuk mengambil keputusan demi keputusan untuk lebih menyenangkan hati-Mu dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Acara ibadah ini yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita di 1 Korintus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 16. Nanti boleh yang pria ayat yang ke-13, lalu yang wanita ayat ke-14, pria kembali 15 dan wanita lagi ke-16. Yang lengkong nggak dapat apa-apa ya, karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada yang agak lentik, nggak dapat bagian di surga, tapi tetap harus kita kasihi. Haleluya. Boleh nanti dari mixer dipelani mic yang tadi. Oke. Yang dapat katakan amin. Baca yang pria dulu, dua ya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Roh hikmat. Nah, sering sekali manusia menggunakan hikmatnya sendiri. Ternyata yang kita perlukan sesungguhnya adalah roh hikmat. Kalau secara dipersonifikasi, ya, hikmat itu yang masuk ke dalam diri kita dan berkuasa terhadap diri kita.
Oke? Sedangkan secara identifikasi hikmat itu adalah sesuatu yang bisa kita genggam, kita gunakan, kita kendalikan. Nah, roh hikmat yang akan membuat kita seluruhnya lebih bijaksana. Wisdom. Suatu kemampuan untuk berpikir, bertindak dan memutuskan. Karena seringkali kita sering berpikir dengan salah, ya. Lihat kawannya sepertinya dia angku, cuek, kita pun cuek. Seharusnya kalau kita berhikmat dari Tuhan, kita akan berpikir kita mengasihi Yesus, Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita akan ramah tamah. Emang siapa loh? Emang gue pikirin ya. Nah, kalau orang menderita, derita loh. Ya. Ada yang pernah di sini nggak ada ya gitu ya? Enggak. Saya percaya karena hikmat yang dari Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, coba kita lihat Salomo ya, yang dipenuhi dengan hikmat. Ketika seorang ibu membawa anaknya, mengatakan ini anakku yang hidup. Dan ibu yang satu lagi kata tidak, itu anakku yang hidup, anak dia sudah mati. Salomo tahu kapan lahir anak ini? Tidak. Dia tahu mana ibu kandungnya? Tidak tahu, kecuali zaman sekarang bisa tes gen atau DNA ya. Salomo tahu tanggal dan waktunya? Tidak. Tetapi dia lihat hikmat yang masuk di dalam diri Salomo membuat dia bijaksana. Dia bisa berpikir, memutuskan segala sesuatu yang tepat. Apa yang dikatakannya? Ribut ini ibu-ibu yang ini. Nah, ambil pedang, belah saja biar adil, setengah-setengah. Ibu yang satu lagi mengatakan, ya belah saja biar adil, setengah aku dan setengah dia. Enggak aku dapat, dia pun tidak dapat. Ibu yang satu lagi yang merasa itu anak kandungnya, dia akan mengatakan jangan. Nah, Salomo memutuskan, inilah ibu kandungnya. Karena dia pasti lebih mengasihi anaknya dan dia tidak menginginkan anaknya mati. Ibu-ibu pengen anaknya mati? Enggak dong, gigit nyamuk aja ibu-ibu. Sama nyamuk, mati kau sama nyamuknya kan. Emosi dah. Kau ketepuk katanya kan. Sampai nyamuk di pipi suaminya pun ketepak. Terbangun sampai apa nih kan? Rupanya mukul nyamuk. Sebelumnya sudah marah sama nyamuk karena nyamuknya menggigit anaknya. Bukan marah sama suaminya. Nah, lalu apa lagi? Lalu datang seorang ratu dari negeri yang jauh. Aku mendengar akan hikmatmu, mendengar akan kemegahan kerajaanmu, baikmu. Sebesar apa hikmatmu? Diambilnya pohon yang hidup dan pohon yang mati atau pohon plastik zaman sekarang. Tapi pas sekali KW1 ya. Kalau dia barang apa ya? Kalau ibu-ibu cepat kan? Diftong apa? Guci. Ya, ada KW1-nya kan. Ini bicara kalau ibu-ibu tahu bedakan yang KW1 sama Guci yang asli atau Guci? Tahu? Tahu lah ya, agak dipijit-pijit, agak diremes-remes ya kan, agak dibakar sedikit ya kan, nyonyot, berarti KW kan, yang enggak nyonyot asli. Nah, akhirnya Salomo ayah melihat dari jarak jauh, letakkan saja di luar kedua tumbuh-tumbuhan itu. Setelah diletak di luar, apa yang terjadi? Yang mana dihinggapi lebah? Yang asli dong. Lebah mana mau ngisap pohon madu yang palsu ataupun di pohon tumbuh-tumbuhan yang palsu. Pasti dia lebih suka yang asli kan. Pria juga. Yo, mana lebih suka wanita asli atau wanita palsu? Pria. Hah? Yang ori ya. Maksudnya ori betul-betul wanita. Jangan dia sampai operasi ke Jerman hidungnya mancung ya kan, suntik sana suntik sini. Ay banget ya. Begitu menikah, wah sama kamu ada penyakit rupanya kan. Yang LGBT ya kau, transgender ya kau. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sebelum kau dibakar, bertobatlah. Nah, hikmat ini sangat kita perlukan saudaraku yang dikasihi Yesus. Hikmat yang masuk ke dalam diri kita
dan menguasai kita, itulah roh hikmat itu sendiri. Firman Tuhan yang masuk ke dalam diri kita ini akan membuat kita lebih bijaksana. Setiap pertimbangan keputusan yang kita ambil harus tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Makanya ada bilang be yourself, bagus? Bagus katanya. Begitu mau putus cinta, bokeh, gagal skripsi, dikucili orang yang disayangi, dicueki orang tua, be yourself, tak akan berjalan. Dengan hati nuranimu tak akan berjalan. Tapi jadilah seperti apa yang Tuhan inginkan. Dengarlah apa yang dikatakan Tuhan. Suara itulah yang harusnya lebih kita dengar dan kita lakukan setiap instruksinya. Roh itu akan memberi perintah kepada kita. Tetapi sering kita peka-pekakan. Tahu peka-pekakan? Tunel-tunel, tahu tunel? Tungki itu nengel ya. Pula-pula gak dengar. Ya kan? Pula-pula gak dengar. Oke dengar. Tapi tidak mau lakukan. Payah Tuhan. Ruangan ini aja belum penuh. Disuruh lagi lantai 22 di jalan Sampul sana. Untuk mengadakan tempat ibadah. Mau berapa duit sebulan? Mau berapa biayanya? Iya kalau terjadi penuaian jiwa berlaksa-laksa. Hah? Semana? Ada yang yakin bisa buat ibadah di lantai 22 kita? Ada? Boleh lambangkan tangan, coba lihat mam. Ada yang yakin? Lantai 22 tuh ada ruangannya sayang tuh, 2 jam aja kita minta. Ada yang yakin? Hah? Yakin? 1 2 3. Yakin? Iya dong. Kalau Tuhan sudah perintahkan, pasti Tuhan akan bela dan cukupkan. Yang percaya katakan amin. Nah, di setiap cita-cita saudara juga ada yang namanya sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan. Melalui apa? Rajin belajar, rajin latihan apapun. Ya, kalau di bang musik seni apa? Di musik ya. Musik rajin latihan. Di olahraga juga semuanya harus perlu latihan. Benar, upaya kita mempengaruhi hasil. Tapi percayalah, seupaya apapun saudara, jika Tuhan tidak engkau libatkan, maka hasilmu tidak memuaskan, bahkan menyedihkan. Percaya tidak? Ada anak yang pintar sekali, rata-rata 9,5, 9,8, 9,7. Murid kakak saya di sekolah, salah satu sekolah internasional di Jakarta. Lalu dia sekolah di UGM. Lalu apa yang terjadi yang dia lakukan? Karena tidak ada hikmat di dalam dirinya. Ketika dia diputuskan cinta, hancur hati gue ya. Ada lagi hancur hatiku. Dia main ayunan. Kalau main ayunan kiri kanan di besi duduk nggak apa-apa. Ini main ayunannya di leher. Sedih bukan? Anaknya pintar, tajir, ganteng. Karena tidak ada roh hikmat, tidak ada roh takut akan Tuhan. Jika roh itu yang memimpin kehidupan kita, maka fokus kita yaitu menyenangkan hati Bapa kita di surga. Yang percaya katakan amin. Wisdom, hikmat, sebuah kemampuan kita untuk berkarya juga. Bapak-bapak juga perlu hikmat, ya. Kalau sudah melihat cewek yang seksi muda, jangan lihat lama-lama. Buang matanya langsung ya. Maksudnya pandangannya dibuang Pak. Jangan bola mata kita begini. Lirikannya jangan dilihat-lihat dan spion ya kan. Jangan dipandang-pandang. Bahaya. Ya kan? Bahaya. Ibu-ibu juga perlu hikmat. Ya. Kalau bapak-bapak sudah mau pulang wangi-wangi. Wangi-wangi. Lembut, jangan ya kan? Lalu aroma kan? Aroma seperti ada tadi apa namanya itu fermentasi. Ibu-ibu juga perlu hikmat menghadapi bapak-bapak yang lagi panik menghitung ya pendapatan dengan biaya. Ya.
panik, kadang-kadang panik, bukan betul Bapak-bapak? Panik dong kadang-kadang. Kalau nggak ada Tuhan di sisi kita, panik. Mahasiswa, mahasiswi, pelajar, perlu hikmat. Setiap engkau ingin mengambil keputusan, libatkan roh hikmat itu, menyatulah dengan roh hikmat itu. Lihat ya, saudara kasih Yesus, yang mau kelas 3 mau menentukan jurusan apa yang akan diambil ketika dia kuliah fakultas apa, maka mulai sekarang diperkuat. Kalau IPA nggak mungkin banyak belajar geografi, bukan? Nggak mungkin banyak belajar sejarah, pasti ya sains. Saya kemana bilangnya? Sains, gimana? Fisika, kimia kan? Lalu menentukan. Jangan sudah lebih tinggi IPA, tiba-tiba dia ingin menjadi stan, langsung linjur. Enggak nyambung ya? Nyambung. Atau dia sudah tinggi IPA, fakultas yang diambilnya sejarah, nggak nyambung. Dia ingin jadi guru sejarah. Perlu hikmat. Ini akan menentukan bagaimana perjalananmu menuju kesuksesan. Hikmat ini menentukan hidup kita. Saudara kasih Yesus, jalan mana yang akan kupilih? Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Ketika kita menghadapi persimpangan jalan, mau ke timur atau ke barat, ya, mau ke huta timur atau ke huta barat. Nah, perlu hikmat. Jangan nanti tahu-tahu jurangnya di huta barat, kita belok ke huta barat. Maksudnya kampung huta barat. Kalau jurangnya di timur, kita harus ke huta barat atau ke utara, biar aman. Perlu hikmat. Mau bisnis, perlu kali hikmat. Kita harus bangsa pasar, kita lihat ketika kita mau jualan, contohnya sederhana, yang mahal-mahal 50.000 satu paket makanan dan minuman, kita jualannya sama anak kampus, kurang laku. Ada yang beli, ada, tapi sedikit. Lalu di lingkungan non Kristen jual babi panggang kita, nggak laku, malah dilempari ya. Kurang laku malah dilempari, oh ya kan? Perlu hikmat. Di dalam bisnis juga perlu hikmat. Di dalam mencapai cita-cita juga kita perlu hikmat. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Jalan mana yang akan kupilih Tuhan? Ketika engkau mau ingin memilih jodoh juga perlu hikmat. Jangan sampai salah jalur. Nanti kalau bandit pula yang pilih, pura-pura baik dia ya. Oke. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Jalan mana yang akan kau ambil? Kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup.
Seorang ibu datang pada gembala sidangnya. Dengan menangis dia meraung. Kata ya. Ibu kan nangis itu, keluar ingusnya, keluar air matanya, keluar. Enggak ya. Aduh ya, Pak Pendeta, Pak Gembala. Aku salah memilih. Memilih apa, Bu? Suami. Loh, milih salah suami. Berapa anak ibu? 7 orang. Bah, lahir dia doh. Salah memilih suami tapi 7 anaknya. 7 anaknya baru dia sadar salah milih suami. Nah, apa yang mau kita bicarakan coba? Kalau sudah menikah, tidak ada lagi jalan cerita salah pilih suami. Tidak ada lagi jalan salah pilih istri. Gak tahu aku. Pertama pacaran dia bersih kali, Pak. Wangi harum dia seorang wanita. Dia ada 3 pewanginya. Yang kepalanya merah, kuning dan biru. Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lain. Begitu menikah, aduh baromannya ya. Aku salah memilih istri. Berapa anakmu? Sudah 5 ya. Tidak perlu lagi bilang ngatakan salah pilih istri, salah pilih suami. Nah, jadi pelajaran buat muda-mudi yang cukup umur ya. Yang 17 tahun, 1 tahun ke bawah jangan dulu bicara suami ya. Nah, harus diperlukan yang namanya hikmat untuk memutuskan segala sesuatu. Jangan takut. Ya, kadang-kadang kesempatan gak datang 2 kali bang katanya. Tapi apa ya? Kalau bersama Tuhan, kalau engkau ditinggalkan, imani saja. Yang lebih baik, yang terbaik sudah disiapkan Tuhan bagimu. Yang percaya katakan amin. Nampak berapa orang yang jomblo? Boleh angkat tangan? Berapa orang itu? Single. Kalau jomblo nasib ya. Single pilihan ya. Haleluya. Baca yang ayat ke-14. Ya, mutunya. Kita kembali ke ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia duniawi tidak bisa menerima segala sesuatu yang berasal dari Roh. Paulus menyampaikan pada orang-orang yang ada di Korintus, mereka jangan berkompromi dengan dosa. Awalilah roh dan akhirnya dengan roh. Jangan berani kompromi dengan dosa. Karena begitu kita kompromi, kita akan dibawa semakin menjauh dari hadirat Tuhan. Begitu kita kompromi tidak melayani Tuhan 1 hari, maunya 2 hari. Begitu kita tidak mau melayani 2 hari, maunya 3 hari. Kok bisa seumur hidupmu jangan melayani Tuhan? Itulah mau si iblis. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan memberi hidup dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Nah, kompromi ini harus coret. Karena para jangkis juga sering kayak gitu. Ada nih teman nih, penduduk ibadah di sini. Dia udah 6 bulan berhenti dari sabu sama ekstasi, sama alkohol, bergaul lagi dengan kawan-kawan yang lama, ya. Akhirnya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, jatuh. Setahun dia mulai kompromi lagi berkawan, ya kan? Jatuh. Sudah 2 tahun berhenti, masuk rehab sana rehab sini, selama 2 tahun ada 3 rehabilitasi ketergantungan narkoba dijalaninya. Bayangkan, sampai umur 42 deh sebaya saya. Agak mirip-mirip kami, tapi bedanya dia mau terus di dalam lembah hitam, lembah curam, dalam lumpur hidup yang bisa menghancurkannya. Saya juga baru 7 tahun, 8 tahun ini ya berhasil karena kasih Yesus diangkat, bukan karena kemampuan saya, diangkat nih. Di masuk lumpur nih, dipasang katrol atau dipasang apa alat berat, diangkat, diletakkan tempat yang bersih gitu, dibersihkan oleh darah Yesus. Nah, kompromi. Paulus menyatakan manusia duniawi tidak akan pernah menerima segala sesuatu yang berasal dari Roh. Dia akan mengandalkan hikmat dunia, hikmat yang akan binasa.
tetapi hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang penuh dengan damai. Kekuatan di tengah-tengah kesulitan ada. Ada kemampuan kita untuk menghadapi topan badai. Ada kemampuan kita untuk menghadapi segala gosip-gosip yang menjelek-jelekkan nama baik kita. Kalau saya nama buruk kita, nama buruk saya tambah buruk gitu kan. Ada kekuatan, ada kemampuan khusus sehingga kita terus berjalan semakin hari semakin fokus untuk menyenangkan hatinya. Apalagi yang terjadi di Korintus, sudah kasih Yesus, mereka membuka peluang untuk menerima pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membuat mereka meninggalkan kasih mula-mula, yang membuatkan semua orang yang ada di Korintus untuk meninggalkan yang namanya pekasih Kristus. Mereka tidak lagi fokus pada Kristus. Banyak yang akan membuat kita tidak fokus pada Kristus. Saudara kasih Yesus, ada orang menghalalkan segala cara untuk mencapai cita-citanya. Ada orang menghalalkan segala cara untuk mencapai jabatannya. Nah, saya juga pernah menjalani itu bersama teman-teman dulu, untuk mengambil bupati salah satu di Tapanuli, bla 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 bla, ya nggak usah dibilang. Dia harus memakai money politik. Kami cari sumber uangnya, cari sana, cari sini, masukkan rumah sana, masukkan bank sini, masukkan bendana sana, disebar-sebarnya. Dia janjikan ngasih satu kursi dan beberapa keuntungan bagi saya bantu, saya carikan. Kalau yang terjadi apa? Marga Siregar pula ini ya kan. Mantan kepala dinas yang mencalonkan bupati sebuah provinsi, bla 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 ya. Kalau yang terjadi apa? Habis akang, aku masih di Surabaya waktu. Habis 4 miliar aku akang. Jadi menang. Kalah aku akang. Aduh aja lagi. Kayak mana uang kawanku ini sama dia nih kan. Udah jualan rumahmu kan. Dijualnya memang sportif dia sama anggota dewan dari Labuan Batu. Banyak orang menghalalkan segala cara. Bahkan memakai guna-guna, memakai roh jahat. Saudara dikasih Yesus, dan bahkan juga pengajaran-pengajaran zaman sekarang, hati-hati. Mereka seperti yang militan terhadap Injil, tetapi sesungguhnya mereka membungkus dan tidak percaya akan mujizat. Yang membuat mujizat itu terjadi adalah kuasa Roh Kudus. Sekalipun urapannya dahsyat, seorang hamba Tuhan mendoakan orang sakit sembuh, bukan orang hamba Tuhan itu yang menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus. Mereka kurang percaya. Mereka berdoa tiap hari, pelayanan, ibadah sekali berapa kali seminggu, ibadah raya, melakukan penginjilan kemana-mana. Mereka hanya percaya mujizat terjadi di saat Yesus di dunia ataupun murid-muridnya melakukannya. Cukup, enough, selesai. Ternyata tidak, karya Roh Kudus tetap bekerja sampai sekarang. Ya, sampai di tahun 2022 ya, seorang pria ya, jelas kami waktu itu sudah demam tinggi, saya demam tinggi, lalu lidah sudah tidak mengecap apa-apa, 39, berapa Beb? 39,8 ya, hampir 40, makin naik. Ini udah positif nih ciri-cirinya nih. Lidah udah nggak apa-apa, demam tinggi kan? Nah, yang terjadi kalau berobat pasti isolasi, ya, pasti kita dibawa kemana. Nah, tetapi seorang anak ini fit nih ya, dia masuk ke kamar saya, ya, dipegang yang kepala macam bapak rohaniku dia, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini macam KKR nih kan, digenggam ya, serius nih. Corona tidak ada di dalam tubuh ayahku sembuh, amin. Pindah dia ke kamar. Tinggal kami berdua. Bayangkan istri saya pun tidak kena, di sampingku beberapa jengkal. Napas kami menyatu di dalam ruangan itu. Istri tetap terlindungi dan sakit virus yang ada di tubuh saya besok sudah sembuh. Haleluya. Masih ada kuasa Roh Kudus.
Masih ada karya mujizat itu sampai saat ini. Sampai Yesus datang kali kedua, dia tetap berkarya. Soal penyediaan 2021. Nah, waktu Natal tanggal 18 di sini ya, sampai tanggal 16 tidak ada apa-apa. 10% pun biaya yang dibutuhkan belum terkumpul. Di tanggal 17 mulai terkumpul 50%. Naik sorenya 70%, 80%, dan di tanggal 17 juga datang 40 paket sembako. Tuhan kita tidak pernah terlambat untuk menolong kita, dan Tuhan kita masih berkarya untuk melakukan mukjizat karena Dia Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, Alfa dan Omega. Yang percaya katakan amin. Dia tak pernah berawal, Dia tak pernah berakhir. Untuk itu tetaplah juga cintamu tidak pernah berakhir padanya. Yang siap katakan amin. Jangan pada doimu cintamu gak pernah berakhir, biar itu akan berakhir. Tetapi biarlah cinta kita kepada Bapa kita di surga tidak akan pernah berakhir. Yang siap katakan amin. Tetaplah setia. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Kita akan menyembah dengan penyembahan yang terakhir tadi. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami sangat memerlukan hikmat darimu. Wisdom, hikmah, sebuah kemampuan kami untuk lebih bijaksana di dalam memutuskan segala sesuatu, bertindak, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatimu. Biarlah terus fokus kami untuk menyenangkan hatimu sampai kami mengakhiri nafas kehidupan kami. Ebeta kalaya ramanabo, ya rabata shikarabata kalashirabo, rabata kalaya ramanabo, ya rabata shikarabata. Kasih-Mu Tuhan yang membuat kami masih tetap berdiri di tempat ini, melayani-Mu, menyenangkan-Mu. Ku bersyukur Kau memilih Terima kasih Aba Bapa. menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Karyalah, Ku serahkan untuk baik kami yang tempat ini maupun di online. Nyatakan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mengajar kehidupan di dalam kerajaan. Tetap setia. Kau setia sampai Inilah akhir, pernyataan anak-anakmu ya Bapa. melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mengajar kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Bersyukur Kau memilihku Kau memilih kami jadi hamba-Mu, sebagai hamba-Mu, melayani-Mu. melayani-Mu Kami memerlukan hikmat-Mu. segenap hidupku. Saudara Bapa, Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir,
tersebut. Jika hari ini engkau menginginkan hikmat dari Tuhan itu dan mau meninggalkan hikmat dari manusia, boleh mengangkat tanganmu dan katakan bersama-sama, kami memerlukan hikmat-Mu ya Tuhan, bercurah atas kami untuk selama-lamanya. Biarlah Kau terus berjalan bersama kami. Kami terima hikmat-Mu Bapa, bercurahlah sampai ku dapatkan kehidupan di dalam kerajaan. sepenuh hati kita. Kau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu, di dalam kerajaanmu, di dalam kerajaanmu. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Kami yakin percaya hikmat-Mu yang membuat kami untuk menjalani hidup ini dan lebih menyenangkan hati-Mu. Mari saudara yang kasih Yesus, kita berdoa doa yang diajarkan Bapa di surga kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang menjadi sumber hikmat kita. Haleluya. Kita berdoa untuk persembahan kita yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu, biarlah senantiasa kami hidupi Bapa yang baik, sehingga kami Tuhan boleh bertumbuh dan kami menjadi dampak dimanapun kami berada ya Tuhan. Yang dalam persembahan kami yang kedua, biarlah kiranya boleh kita kerjakan pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidupku bukan
Yesus dahsyat 3 kali. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Kami bersyukur dan bangga punya Bapa seperti Engkau. Biarlah roh hikmat itu terus menunggal, menyatu dengan hidup kami. Sehingga setiap apa yang kami lakukan akan menyenangkan hatimu, membuat kami lebih dekat, lebih melekat dan melayani Kau terus dalam segala kekuatan kami, kemampuan kami dan waktu kami. Terima kasih Yesus. Kami ingin terus menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Yad Adonai, tangan-Mu yang memberkati keluarga, anak-anak-Mu, keluarga yang ada beribadah di tempat ini maupun yang di online. Engkau yang memulihkan yang sakit, Engkau yang melepaskan daripada yang jahat, dan Engkau yang memberkati lumbung-lumbung anak-anak-Mu yang membutuhkan Tuhan. Dan Engkau yang memberkati cita-cita, masa depan, perkuliahan, pekerjaan dan apapun yang sedang dilakukan. Biarlah semuanya untuk lebih menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan juga bangsa dan kota Medan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ada keamanan yang kondusif dan terkendali, dan seluruh perekonomian Indonesia makin hari makin lebih baik, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Terima kasih Yesus. Roh takutkan Tuhan juga ada di kepala daerah, dari desa sampai ke ibu kota, baik edukatif, legislatif dan eksekutif, memiliki program-program yang pro rakyat. Haleluya, haleluya. Shalom Yerusalem, diberkatilah Engkau kota pilihan Tuhan dan bangsa pilihan Tuhan Israel. Damai-Mu ada di kota Yerusalem. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Arahkan pandangan-Mu ke surga dan bukalah hati-Mu buat Bapa kita. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita yang melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya selalu mengatakan